Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Kita akan mulai ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan memadamkan lilin Prapaskah. Jemaat diundang yang ada di rumah untuk bisa berpartisipasi memadamkan bersama lilin Prapaskah di Minggu yang pertama. Umat yang terkasih di dalam Kristus, baik yang ada di gereja, di rumah, atau bahkan di rumah sakit, kita semua dipersatukan di dalam persekutuan dengan Roh Allah melalui ibadah Minggu Prapaskah yang pertama. Pemazmur berkata dalam puji-pujiannya, "Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan." Mari kita memuji Tuhan, kita bersama-sama berdiri, karena kasih-Nya yang agung dan tiada tara bagi kita. Tiada yang setaranya, geraga dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting galamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hak kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisah-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung
saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama di bulan Februari. Meski situasi belum membaik, tetapi kita boleh bersyukur karena vaksin yang kita tahu sudah diproduksi dan beberapa sudah menerimanya. Dan perlahan-lahan kita mencoba untuk terus beradaptasi, tetap hidup bersama di tengah pandemi ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah kasih setia Allah kepada ciptaannya. Ketika kita mengetahui kasih setia itu, pertanyaannya, apakah kita mengagumi kasih setia Allah dalam hidup kita? Atau kita hanya terpana melihat kejadian-kejadian dahsyat dan kagum karena ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita, seperti gempa bumi, tsunami, atau kesembuhan dari sakit terminal sekalipun. Namun bagaimana dengan kasih setia Tuhan? Setia artinya selalu ada, selalu bersama dengan kita. Kita diberikan nafas, kita diberikan keluarga, kita bisa melihat alam ciptaan Tuhan, langit yang biru ataupun gelap sekalipun. Ketika kita menengok ke masa lalu, kita melihat ada banyak hal yang telah berubah. Namun ada satu hal yang tetap tinggal sampai hari ini. Kasih setia Allah kepada kita, semua ciptaannya. Ya, kasih setia Tuhan. Allah senantiasa menuntun kita melewati masa-masa sulit sekalipun dan tidak meninggalkan kita dalam lembah kekelaman. Meski seringkali apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi Ia tetap setia. Mari sejenak kita merenungkan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setia Tuhan. Kami dapat bertahan hingga hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Sesungguhnya kami tidak layak, bahkan seharusnya kami binasa. Tetapi kami masih hidup, kami masih bisa menikmati hari ini. Itu adalah karena kasih setia Tuhan. Seringkali kami masih hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami lupa bahwa tanpa Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, kami bukan apa-apa, bahkan kami binasa. Terkadang dengan angkuh kami menolak kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Padahal kami mengerti semakin banyak. Dan seharusnya ketika kami mengerti, kami bisa mendengar dan taat dengan semestinya. Semakin bijaksana pula hati kami, bahkan tercermin di dalam kelakuan dan tindakan kami hari lepas hari. Tetapi dengan mudah kami juga membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta kasih-Mu Tuhan. Padahal kami menyadari bahwa kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami lebih dari cukup untuk membuat kami mengampuni,
untuk membuat kami bersyukur atas kehidupan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami tidak layak menerima cinta-Mu, dan dengan hati yang hancur, kami memohon. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa dan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat ke-38 hingga ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa sebelum pembacaan perenungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami mohon Engkau berbicara kepada kami, firman-Mu kami butuhkan ya Tuhan. Dan kami mengundang Engkau, ya Allah Roh Kudus, hadir di tengah-tengah kami, sehingga pemberitaan firman ini boleh baik memberkati setiap orang yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama dari kitab Kejadian. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku, ku percaya
Bacaan kedua dari surat 1 Petrus. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang selamat oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, untuk oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Jemaat, saya akan membacakan Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15 bacaan Injil. Dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang membaca dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, shalom Bapak Ibu sekalian. Jemaat GKI Kafil Polri, kembali saya dipercayakan untuk membawakan firman. Pertama-tama terima kasih lagi. Kita belum pernah berjumpa secara onsite, tapi hanya bertemu di dalam media online seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini adalah kasih setia Allah pada ciptaan. Kasih setia Allah kepada ciptaan.
Saudara, kalau dilihat di 4 bacaan leksionari pada hari ini, saya merasa yang paling cocok itu kayaknya dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Saya ingin baca sedikit buat kita pada pagi hari ini. Saudara tahu konteks ceritanya, Allah murka terhadap dosa umat manusia, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ini narasi yang bagi saya penting, saudara, dan saya perlu mencermatinya. Umat manusia berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sehingga mereka diselamatkan dan mereka hidup, melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini. Saya mau bacakan dulu Bapak Ibu sekalian beberapa ayat saja dari Kejadian pasal 9 ayat 16 dan 17. Kejadian 9 ayat 16 dan 17. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi Tuhan itu membuat pelangi, kita menyebutnya demikian, untuk mengingat perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Dan Tuhan berjanji tidak akan membinasakan manusia dengan cara yang sama, dengan cara seperti itu lagi. Saudara, kembali saya ingin menegaskan bahwa pertanyaannya begini, saudara. Apakah Nuh dan keluarganya layak diselamatkan? Ayo Bapak Ibu sekalian bisa jawab di rumah Anda masing-masing. Apakah Nuh dan keluarganya less sinning dan manusia yang lain yang dibinasakan oleh Tuhan? Apakah Nuh dosanya tidak sebanyak orang-orang yang dibinasakan oleh Tuhan? Bapak Ibu sekalian, secara teologis saya meyakini Nuh adalah sinner, full-time sinner. Dia sinful di dalam dirinya. Tetapi Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepadanya. Allah menyelamatkan dia, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Dan seluruh alam semesta, binatang semua masuk ke dalam bahtera ini. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa Tuhan menyelamatkan Nuh? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau bahas pada saat ini. Kenapa kok Tuhan menyelamatkan Nuh? Ini pertanyaan besar yang saya ajak Bapak Ibu untuk merenung dari bacaan leksionari yang pertama. Saudara, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin membagikan beberapa narasi Alkitab lebih dulu. Yang pertama dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya tidak akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Saudara, ceritanya begini. Di Galilea itu ada orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Saudara ingat waktu baca perjanjian lama di kitab Imamat, itu ya, di kitab-kitab Taurat, kalau mempersembahkan kurban kepada Tuhan, itu mesti bawa kambing, domba, macem-macem. Darahnya itu mesti dikasih ke imam, nanti imam yang percik darah itu, dipercik sebagai tanda penghapusan dosa. Kadang-kadang ditaruh di cuping telinga. Saudara, ingat hal kayak gitu ya. Ini sesuatu yang rumit, saudara-saudara. Nah, saudara, orang Galilea itu bawa kambing, domba. Kalau miskin dia bawa burung tekukur, burung merpati, untuk korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan seterusnya. Nah, saudara, pada waktu orang Galilea sedang mempersembahkan korban,
Di antara mereka itu menyelinap tentara-tentara Romawi, utusan Pontius Pilatus, pakai baju preman, pakai jubah biasa, dalamnya pedang. Ketika ritual itu dilakukan, ya darah itu ditumpahkan, lalu imam mau percik segala macam, itu lagi campur semua itu ya. Nah itu tiba-tiba mereka itu membuka jubahnya, ngambil pedang, dan membantai orang-orang Galilea. Sehingga Lukas 13 mencatat darah kambing domba itu bercampur sama darah manusia yang mempersembahkan. Tragis sekali Bapak Ibu sekalian, tragis sekali. Itu satu peristiwa. Peristiwa yang kedua di Lukas 13 dicatat ada satu buah menara Siloam itu tiba-tiba jatuh dia, dan di bawahnya itu ada 18 orang yang dikatakan tanda petik sial, jatuh di sana dan mati 18 orang itu. Nah orang-orang Yahudi pada waktu itu memberikan penilaian judgmental. Itu tuh orang Galilea tuh, aduh itu tragis, darahnya campur sama darah kurban. Itu pasti orang-orang berdosa. Itu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Itu pasti orang berdosa tuh, 18 orang itu. Saudara, menanggapi cerita ini, Yesus berkata di Lukas pasal 13, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Jadi Yesus mau mengatakan kamu itu orang yang patut mati seperti mereka. Kalau kamu hari ini hidup nggak mati kayak mereka, ya mau tobat. Saudara menangkap poinnya? Kamu itu orang-orang berdosa seperti mereka. Kalau kamu hidup hari ini, kamu mestinya bersyukur, bertobat, karena kamu seharusnya mati. Kamu tidak lebih baik daripada mereka. Saudara, saya merasa Nuh juga begitu tuh. Nuh nggak lebih baik, tapi Nuh mendapat kasih setia Tuhan yang menuntutnya bertobat. Saya cerita lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, ini yang saya mau sampaikan adalah sebuah message yang saya pikir punya akar yang cukup kuat di Alkitab. Nilai-nilai teologis yang ada di Alkitab yang kesan saya jarang dibicarakan. Dan kebetulan banget tema kita hari ini kasih setia Allah pada ciptaan. Kenapa sih Allah mencintai, mengasihi kita? Itu pasti ada tujuannya, ada reasonnya. Dan ini yang saya ingin stressing pada pagi hari ini. Saudara ingat cerita Uza, U-Z-A? Uza itu adalah seorang Lewi, tapi dia bukan Lewi yang bertugas untuk membawa tabut perjanjian Allah. Saudara, tabut perjanjian Allah itu bentuknya kayak raja di film-film Oriental Mandarin. Diangkat seharusnya dengan tandu, ya, pakai tangan. Nggak boleh pakai kereta yang ditarik sama lembu, nggak boleh. Nah, saudara-saudara, Uza itu di tengah perjalanan melihat bahwa tabut perjanjian itu yang ditarik pakai lembu ini tiba-tiba tergelincir. Dan Uza itu memegang tabut itu tujuannya supaya tabutnya nggak jatuh. Bagus dong. Bagus sekali. Tetapi Alkitab mencatat Uza pada waktu dia memegang tabut, saat itu juga dia mati. Kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti bagian ini, Daud sempat ngomel sama Tuhan. Kenapa Uza itu mati? Akhirnya Daud sadar dia bersalah, dan tabut itu dikirim dengan cara yang proper. Setiap 7 langkah Daud sujud dan memberikan kurban persembahan kepada Tuhan. Wah, sangat sakral sekali.
tadinya sangat serampangan, sangat ceroboh. Bapak Ibu, Usa layak mati nggak? Apakah Bapak Ibu ada yang berkata, wah Tuhan ini lebay sekali? Bapak Ibu, menurut saya Usa layak mati. Layak. Kita adalah orang yang terkejut pada keadilan Tuhan. Dan kita tidak pernah terkejut pada kasih setia Tuhan. Bisa Bapak Ibu ulangi kalimat ini? Kita adalah orang yang terkejut kepada keadilan Tuhan. It's supposed to be. Tapi kita orang yang biasa aja, santai, santuy kepada cinta kasih Tuhan. Pada kasih setia Tuhan pada ciptaan. Kita santai aja. Tapi kalau ngelihat ada keadilan Tuhan terjadi, sesuatu yang seharusnya justice ditegakkan, kita kayak gitu. Ananias dan Safira, kalau saudara-saudara ingat, Ananias dan Safira berbohong kepada Allah melalui Petrus. Petrus menghardik mereka, dan seketika itu juga mereka mati. Ananias dan Safira mati pada saat itu juga. Pantes nggak Ananias Safira mati? Pantes. Sangat-sangat pantes. Saudara-saudara, kita menghakimi setiap musibah. Misalnya, dalam khotbah ini saya menyiapkan SJ182 jatuh. Lion Air JT610 jatuh. KZ8501 AirAsia jatuh. Konfigurasi angka itu nempel di kepala saya, saudara-saudara. Sejak 2014, waktu kita mendengar berita, hari Minggu kalau nggak salah itu ya, AirAsia itu jatuh. Saudara-saudara, kalau kita mendengar berita-berita musibah seperti itu, respon cepat kita, respon pertama kita adalah, itu pasti isinya orang berdosa. Gampang sekali kita menghakimi. Bapak Ibu, satu jiwa yang meninggal di JT610 itu adalah menantunya jemaat saya. Jemaat saya seorang dokter, menantunya dia naik pesawat itu mau ke Bangka ya, Lion Air, itu jatuh di Kerawang. Bapak Ibu tahu nggak ya? Bapak Ibu tahu kursi pesawat kan ya? A, B, C, D, E, F. Di Lion Air itu yang A, B, sama E, F itu semakin keluar itu tubuhnya itu semakin ditemukan potongan-potongannya, bongkahan daging, ada potongan telinga. Jadi BNPB itu memberikan peti mati untuk satu bongkah daging atau sepotong telinga yang ketemu, sepotong jari. Ya. Saya juga baru tahu cerita ini dari keluarga. Sedangkan jemaat saya yang punya menantu itu meninggal itu tidak ditemukan satu potong pun jenazahnya karena dia duduknya di ASL, kalau nggak C, D, nggak ketemu di sana. Wah, itu sangat sedih sekali, saudara-saudara. Untuk pertama kali saya ke Grand Heaven, rumah duka itu di Pluit. Pertama kali saya pergi ke ibadah duka menghibur tanpa adanya jenazah di sana. Saudara mau menghakimi, wah ini orang berdosa. Banjir di Manado beberapa waktu yang lampau, gempa di Sulawesi Barat, Gunung Merapi yang mulai meletus di Yogyakarta. Saudara-saudara, kalau saudara tidak bertobat, saudara akan mengalami hal yang sama. Ia berdosa, ia berdosa. Tapi saya dan saudara juga berdosa. Kalau kita hari ini hidup, kita dapat cinta kasih Tuhan, ia mau bertobat. Jangan main-main dengan dosa. Kalau saudara yang mendengarkan khotbah ini, ada yang lagi selingkuh misalnya sekarang ini, saudara yang mendengar khotbah ini lagi selingkuh misalnya, saudara lagi korup dalam kondisi pandemi, saudara korup,
Tapi saudara masih hidup dan bisa mendengar, saudara punya device, saudara punya wifi, saudara bisa mendengarkan khotbah ini. Cinta kasih Tuhan yang besar itu, saudara nggak layak hidup kan sebetulnya kan, tapi saudara hidup, itu menuntut pertobatan. Kasih setia pada ciptaan yang sinful, penuh dengan tuntutan untuk pertobatan. Saudara nggak percaya? Saya bukain ya satu buah ayat dari Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kekayaan kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan pada ciptaan, jangan dianggap sepi. Jangan dicuekin. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud daripada cinta kasihnya menuntut engkau kepada pertobatan. Saudara dituntut untuk bertobat. Kita takjub pada keadilan, usaha mati, pada kecelakaan, wah itu orang berdosa tuh. Tapi setiap hari berkat Tuhan mengalir, kita santuy, kita biasa aja gitu, kita diam aja. Nggak ada ekspresi syukur kepada Allah. Saudara ada yang main bibit? Kalau saudara masuk aplikasi bibit, saudara lihat saham, obligasi, di bulan April tuh semua jatuh. April 2020 ya, Maret, April tuh jatuh semua. Dan sekarang saham itu udah meroket tinggi lagi, udah balik normal lagi. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita punya perekonomian baik sekali enggak ya, minus berapa tuh, 2% kalau saya nggak salah kemarin beritanya. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa makan, seburuk-buruknya perekonomian Anda dan saya tetap punya penghasilan, saya percaya itu pemeliharaan Tuhan. Saya masih ingat loh Bapak Ibu, di Prapaskah tahun 2020, masih ingat saya. 1 atau 2 hari sebelum Rabu Abu, itu saya saat teduh dari kitab Wahyu. Saya masih ingat, Bapak Ibu nanti di rumah, atau nanti setelah ini di rumah, buka Wahyu 18. Di situ diceritakan Babel, negara yang besar itu rubuh hancur. Babel itu tuh ibarat negara adikuasa yang pegang perekonomian. Biasa kan ada gula, ada semut ya. Orang kaya itu banyak yang nempel. Babel itu juga sama. Pedagang-pedagang kecil itu semua bertumpu perekonomiannya kepada Babel. Kalau Anda baca Wahyu 18, itu barang semua jenis ada di situ. Disebutkan barangnya ini detail sekali. Tapi nggak ada yang mau beli. Kalau pakai bahasa perekonomian, barang-barang itu tidak terkonversi menjadi uang. Uangnya nggak muter. Nangis semua pedagang-pedagang kecil itu, saudara. Nangis semuanya. Hari ini kita lihat, saudara, kita punya GrabFood, GoFood, Tokopedia, Blibli, Lazada, JDID, Bukalapak. Perekonomian itu muter, UMKM itu muter, bisnis itu jalan. Gado-gado seorang Simbo misalnya, yang biasanya yang beli cuma orang di gang itu, atau gang di seberang, atau gang sebelah sono, sekarang bisa dibeli sama orang yang rumahnya jaraknya radius 10 kilo sampai 15 kilo dari situ selama dia mau bayar ongkir. Saudara, buat saya ini sesuatu yang ajaib. Kalau nggak, habis kita di tengah pandemi ini. Kalau nggak ada semua e-commerce ini. Saudara bayangkan kalau COVID-19 terjadi tahun 2005 misalnya, atau tahun 2000-an, ketika saudara pakai Nokia 5110, atau Nokia 3310, saudara hanya bisa main ular aja, Snake, makin lama makin panjang. Saya pikir jokes yang kita udah dengar barusan, itu perlu diadres menurut saya. Perlu diingatkan dalam khotbah seperti ini.
Karena cinta kasih Tuhan ke kita itu nyata sampai hari ini. Dan kalau cinta kasih Tuhan itu nyata, berarti saudara dituntut untuk saudara, terus terang saja, di tengah pandemi ini saya tidak menemukan alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Justru saya semakin takjub kepada Tuhan. Saya melihat besar sekali cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya sebagai ciptaannya. Nggak ada alasan untuk kita nggak bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita menemukan alasan untuk bersyukur, berarti di dalam syukur kita, di dalam berkat Tuhan, terkandung tuntutan untuk bertobat. Jangan main-main, saudara. Saya terus terang berkesan sekali dengan kalimat Yesus. Kalau engkau tidak bertobat, Yesus ngomong begini, sang kamu. Udah baca di Lukas 13 ya. Sang kamu. Kamu sangka, kamu pikir, kamu sangka mereka lebih sinner daripada kamu kan? Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami apa yang mereka alami. Saudara-saudara, temukan alasan untuk bersyukur. Saya yakin, saya hanya menyampaikan yang global dari segi perekonomian. Saya percaya, Bapak Ibu secara personal, pandemi sudah hampir setahun, ada nggak berkat Tuhan? Ada aja yang buat kita bersyukur lagi, berterima kasih lagi. Cinta kasih pada ciptaan itu eksis stabil. Kalau ada, bertobat. Pikirkan, apa yang saya mesti ubah ya? Saudara mau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Mari kita masuk saat hening, Bapak Ibu sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, ibadah masih dari rumah dalam situasi yang pandemi yang sulit. Tuhan, kami berdoa, kami mohon kepadamu, Engkau mengaruniakan kepada kami hati yang peka terhadap cinta kasih Tuhan, sehingga kami jadi orang yang terus-menerus bersyukur, terus-menerus berterima kasih kepada Tuhan. Di samping itu ya Tuhan, Kau juga menolong kami untuk berefleksi atas hidup kami. Dosa-dosa, tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kami harus ubah. Berikanlah kepada kami kepekaan ya Tuhan, supaya kami mau berubah dan mau bertobat. Khotbah ini berhenti saat ini ya Tuhan, tapi kiranya Allah Roh Kudus terus meneruskan berita firman Tuhan di hidup masing-masing jemaat. Hamba berdoa buat rohaniwan, buat penatua GKI Calvary Polri, hikmat bijaksana Tuhan menyertai mereka. Mereka boleh melayani, memimpin dengan kebijaksanaan ilahi. Berkati ya Tuhan, jemaat penatua di GKI Calvary Polri ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat tenaga kesehatan, Tuhan terus memproteksi mereka. Belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan turunkan ke mereka, sehingga mereka terproteksi. Kami berdoa buat
vaksinasi supaya boleh semakin cepat ya Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin Indonesia supaya boleh mencapai herd immunity. Kiranya Tuhan juga memberkati ketersediaan vaksin. Kami juga takut ada isu ketidakadilan bermain di sini. Orang-orang yang punya duit beli vaksin dalam jumlah masif. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk dunia ini ya Tuhan, untuk Indonesia dan seluruh negara, sehingga dunia ini betul-betul cepat dipulihkan. Tolong kami untuk kami menyangkal diri kami dan tidak egois. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami sehingga dalam kondisi yang pandemi ini tetap ada damai sejahtera. Secara politik boleh stabil, secara perekonomian juga ya Tuhan, Engkau yang menopang bangsa ini. Supaya neraca perdagangan boleh kembali positif dan kesejahteraan masyarakat boleh lebih nyata. Kami mohon Tuhan memberkati dunia ini, terkhusus negara kami Indonesia. Dengarlah seruan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah telah memberkati kita, jemaat, dengan berkat-berkat yang tidak terhitung banyaknya dalam kehidupan kita. Ia menemani kita dalam suka ataupun duka, dan juga memberi kekuatan dikala kita lemah. Oleh sebab itu, mari kita memberi persembahan sebagai wujud syukur atas kebaikan Tuhan, dan tanggung jawab kita juga untuk pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat juga memberikan persembahan melalui transfer e-money, atau dengan cara scan QR code yang ada di layar, dan juga bisa ditransfer ke rekening GKI Kafling Polri, atau bisa dikumpulkan di dalam amplop yang akan diserahkan ketika jemaat bisa datang beribadah di gedung gereja. Dan ketika kita memberi persembahan, maka ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap.
yang tiada terbanding, Sang Bapa Anak Roh di tata maha tinggi. Tunggal yang kudus, Engkau terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita membawa persembahan kita dengan rasa syukur di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini di Minggu Prapaskah ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk merasakan kasih setia Tuhan yang tidak berhenti dan senantiasa baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sanak, kerabat, dan teman, dan semua hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan dengan rasa syukur itu Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan materi di hadapan Tuhan dengan setulus hati kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, kami memberinya dengan sukacita, karena kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memampukan kami untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Majelis Jemaat juga bisa mengelola persembahan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan banyak orang boleh merasakan cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam masa sulit sekalipun di dalam masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang akan menguduskan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang dilimpahi Tuhan dengan kasih setia. Maka hiduplah di dalam kasih setia Allah. Sebab Allah telah rela mengorbankan anak tunggalnya demi manusia ciptaannya. Maka bangkitlah dari abu tanda keberdosaanmu, nyatakan yang terbaik di dalam hidupmu kepada Tuhan Allah kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadikanlah kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang kobarkan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber cinta kasih kekal, Kristus Sang Penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus, Sang Sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia, pemulihan, dan persahabatan, serta memampukan kita untuk memancarkannya melalui diri dan hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hosana, 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 amin. Dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta.